Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ita? Alhamdulillah sehat sih, cuman sedikit mendung Bu Maya. Wah, kok sedikit mendung. Ada apa Bu? Hari ini kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu Ita. Nggih nih Bu Maya. Maaf ya, kemarin saya WA Ibu Maya, tapi ini saya ucapin terima kasih dulu loh udah luangkan buat saya hari ini. Ya Bu, nggak apa-apa. Semoga ngomong-ngomong kita sedikit hari ini bisa menyelesaikan uh, permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Ita saat ini. Kalau boleh Iya Bu. tahu, kalau boleh tahu, Ibu Ita bisa menceritakan kira-kira apa permasalahan yang sedang Ibu Ita hadapi saat ini? Iya Bu, jadi begini nih ceritanya. Jadi di sekolah saya itu kan udah habis selesai melaksanakan ujian akhir sekolah semester 1 ya. Nah, itu pas sebelum apa namanya penilaian akhir sekolah itu saya pikir udahlah baik-baik aja gitu ya. Sekalinya Bu, pas udah selesai akhir pas itu nilai anak-anak hancur. Kan saya udah pikir saya udah pede tuh. Saya udah kasih kisi-kisi sama anak-anak, belajar juga, tapi ternyata harapan saya sama bayangan saya itu berbeda. Hasilnya banyak yang remedi nilainya. Jadi masalah Ibu ini berarti Ibu merasa kecewa ya Bu Ita ya atas nilai Iya, pas anak-anak Ibu. Nilai seperti apa yang Ibu Ita inginkan untuk anak-anak Ibu? Ibu Maya, saya itu kan mengampu kelas 6 nih. Jadi saya sebelumnya itu sebenarnya sudah membandingkan nilai anak-anak pada waktu PTS, ulangan harian, itu hasilnya bagus-bagus Bu Maya. Tapi pas saya tahu mungkin saya kali ya yang kepedean ya. Jadi saya terlalu pede anak-anak saya ini nanti ya karena PTS sama ulangan hariannya bagus, jadi saya pikir nanti pasnya juga pasti bagus gitu kan. Ternyata ya itu tadi, ternyata nilainya ada yang dapat 50, ada yang dapat 60, nggak nyampe KKM. Gimana ini saya tuh mikirnya jadinya tuh Bu. Oh begitu ya Bu Ita. Uh, Terus menurut Ibu Ita sendiri, kira-kira apa yang membuat nilai anak-anak tersebut banyak yang memperoleh nilai di bawah KKM kira-kira Bu? Itu juga Bu yang saya lagi pikirin sebenarnya. Kenapa kok jadinya di bawah KKM gitu ya? Kemarin saya sempat ngobrol sih sama anak-anak. Ternyata mereka itu mengeluhkan katanya materinya kebanyakan kata dia. Ya mungkin karena di kelas 6 ya Bu ya. Jadi materinya kebanyakan. Habis itu tugas-tugas yang lain juga harus dikerjakan begitu Bu. Jadi mungkin mereka jadi kurang belajarnya karena tagihan tugas keterampilan mungkin atau dari mapel lain juga menumpuk. Penyebabnya anak-anak itu keteteran karena banyaknya tugas-tugas dari Iya, pelajaran lain yang bersamaan waktunya ya iya, Bu ya. iya, bersamaan. Kira-kira dengan hambatan-hambatan tersebut ada strategi apa mungkin dari Ibu Ita untuk menyelesaikan? Ini bentar itu jadi apa ya Bu? Oh iya Bu Maya. Tadi itu saya jadi baru kepikiran nih Bu Maya nih. Kenapa ya anak-anak jadi itu begitu? Mungkin karena anak-anak itu tidak bisa
manajemen waktu Bu Maya tuh rasanya. Tapi memang itu kayaknya salah saya juga sih Bu. Pak ngingetin anak-anak tuh. Oh, lupa ya Bu ya. Iya, jadi iya, alhamdulillah. Nah, ngobrol sama Bu Maya, saya jadi terpikirkan nih, terpikirkan untuk mengingatkan anak-anak nih, ya kan? Mungkin bisa jadi karena saya yang lupa mengingatkan anak-anak, jadi anak-anak juga kurang fokus dengan pembagian waktu belajarnya. Mungkin itu karena Manajemen anak-anak itu waktunya ya harus Bu ya. diingatkan. Iya, benar. Manajemen waktunya, iya juga. Mungkin apalagi ya hal itunya lagi. Apalagi Bu Oh kira-kira iya, selain manajemen waktu? iya Bu Maya, rasanya saya tuh nyamaratakan anak-anak saya di kelas nih kayaknya nih bisa jadi Bu Maya nih Bu Maya. Oh, Jadi sama saya menyamaratakan ya. belum, iya saya baru ingat Bu Maya, saya belum belum bikin diagnostik gaya belajar anak-anak saya di kelas tahun ini. Allahu Akbar. Iya, itu mungkin ya Bu Iya, penyebabnya ya ya. betul. Belum, jadi Ibu Ita nih belum melakukan ya, melakukan tes Iya, diagnostik berdasarkan gaya belajar itu. Jadi Bu Ita tuh menyamaratakan kemampuan anak gitu ya Bu ya. Mungkin itu ya penyebabnya ya. iya, benar, 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 benar. Iya, betul. Ya makanya jadi hasilnya nggak seperti yang saya harapkan. Jadi, oh iya Bu, betul. Nah, gara-gara ngobrol sama Bu Maya nih, saya jadi kepikiran tadi tuh strateginya tuh. Iya, Oh jadi strategi yang akan Ibu lakukan berarti ada dua ya Bu ya. Ibu akan iya, berusaha mengingatkan anak yaitu khususnya untuk manajemen waktu ya Bu ya, begitu ya. iya, Jadi Ibu betul, akan betul, betul. melakukan dua strategi di sini yaitu manajemen waktu dan Ibu rencananya nanti ke Diagnostik. depannya akan melakukan Diagnostik gaya pembelajaran belajar, Bu. disesuaikan dengan gaya belajar gitu ya Bu ya. Heeh. Kira bagus ini Bu, sangat bagus Ya, strategi yang akan Ibu lakukan. Kira-kira saat melaksanakan strategi tersebut, nah nantinya ada nggak hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi Ibu Ita kira-kira? kalau hambatan, eh, mungkin kalau soal manajemen waktu ya Bu, karena ini anak-anak ya, anak-anak kayaknya itu tantangannya adalah mengingatkannya Bu. Durasi seringnya kita harus ngingetin itu karena saya akuin juga sih, saya juga suka lupa ngingetin anak-anak nih. Iya mungkin benar Bu mungkin ya. saya harus sering-sering ngingetin anak-anak tentang memanajemen waktunya, kapan dia harus belajar ini, kapan dia harus membagi waktunya dengan kerjaan yang lainnya, mungkin itu kali Bu ya. Sama mungkin kalau yang kedua manajemen waktu tadi hambatannya adalah lupa ya, karena lupa. Kalau satu lagi tadi yang diagnostik gaya belajarnya nih, eh, saya kan sebenarnya nih kepinginnya nanti itu menggunakan eh, apa ya Bu aplikasinya yang nanti hasilnya itu lebih lebih detail gitulah. Jadi hasil hasil anak-anak nanti dapatnya secara detail. Kalau mungkin manual, biasanya kan kita tinggal bagiin aja kan sticky note gitu, bagiin ke anak-anak, anak-anak suruh nulis. Udah kamu sukanya gaya belajarnya apa? Mungkin kita cuman cuman kasih tahu kalau yang suka baca berarti ini, yang suka dengerin berarti ini. Cuman saya sebenarnya mau yang sedikit lebih spesifiknya gitu Bu Maya. Jadi mungkin kendalanya apa ya? Mungkin gaya Bu, karena kalau di kelas 6 itu kan masih tarafnya SD ya. Jadi tidak semua apa ya namanya? Tidak semua siswa itu dia boleh bawa HP. Nah, itu kendalanya Bu Maya. Mungkin kendalanya ya gimana ya? Mungkin saya harus ngobrol kali ya sama wali murid atau
kepala sekolah mungkin, atau alternatif lainnya kira-kira apa ya? Hmm, atau saya anu aja kah ya Bu Maya, saya print aja kali ya, mungkin menyiasati yang nggak bawa HP. Jadi Iya, misalkan yang nggak punya HP, saya print aja formulirnya, gitu kali ya Bu Maya ya. Di print, habis itu saya iya bisa bagikan, Bu. kan itu sama aja, ya kan? Formnya kan tetap Iya. ada, jadi anak-anak bisa mengisi. Ini jadi saya nanti mungkin ya akan coba lah ya dengan di selain kalau alternatif pertama tadi nggak bisa pakai HP, ya mungkin saya akan print gitu ya, kendalanya mungkin Hmm. waktu lah ya. Oh, mm. Tinggi Anak SD tantangannya ya. itu Bu. Jadi tadi mungkin bisa itu ya Bu ya. Saya harus ngeprint formulirnya sejumlah anak saya bagikan. Tapi itu mungkin Kak. Tapi memang agak lama sih ya. Saya harus kerja sedikit lebih buat membaca, Iya. menganalisa satu-satu. Ini Bu Maya. Iya. Nah, kalau Iya. misalnya Anda sudah melakukan dan Ibu sudah mendapatkan hasilnya, nah kira-kira eh, apa yang akan Ibu lakukan terhadap hasil tersebut dan apa rencana selanjutnya ya sehubungan dengan masalah yang sedang Ibu hadapi ini. Saya udah dapat hasil diagnostiknya tuh Bu, eh, saya akan mungkin dengan hasil itu saya bisa memetakan ya. Kalau yang hasil mengingatkan anak-anak, harapannya adalah anak-anak akan bisa membagi waktunya. Kalau yang untuk meningkatkan itu mungkin dengan gaya belajar yang sudah dipetakan tadi, anak-anak saya tahu siswa siapa saja yang gaya belajarnya bagaimana, mungkin nanti itu akan saya gunakan untuk apa ya, persiapan, atau saya sesuaikan dengan RPP yang akan saya gunakan dalam pembelajaran berikutnya. Mungkin saya sesuaikan. Kalau nanti itu mereka sesuai dengan minat belajarnya, anak-anak direkam dan apa yang saya sampaikan itu nyambung sama mereka gitu kan. Kalau mereka senang kan, biasanya kalau mereka senang itu insya Allah inget aja Bu gitu ya, insya Allah kayak gitu Ya ya. betul betul. Yang senang insya Allah rekam dalam memorinya gitu, harapannya seperti itu ya. Nanti mereka senang, hasilnya pasti bagus, insya Allah juga akan meningkat Bu Maya, rasanya begitu. Wah, bagus ya Bu ya rencana yang akan Ibu laksanakan tentang dari hasil tes diagnostik ini nanti tindak lanjutnya seperti itu. Diharapkan nanti Ibu mengharapkan adanya perbaikan gitu ya terhadap nilai anak Ya, dikarenakan rasa senang mereka karena berdasarkan minat mereka sudah pembelajaran itu dilakukan. Nah, ini adalah ide yang bagus Bu, sangat bagus. Nah, kira-kira kapan tuh Bu rencana itu akan Ibu lakukan? Uh, kapan Ibu dalam waktu dekat ini atau bagaimana? oh, mungkin kalau saya sih inginnya cepet ya ini ya, karena saya tadi karena ngobrol sama Bu Maya nih saya jadi punya punya pikiran ini gitu ya. Uh, jadi tapi kan ini sudah semester satunya udah lewat ya kan Bu. Jadi mungkin nanti akan saya lakukan pada saat awal semester, jadi nanti go langsung dilaksanakan. Wah, bagus sekali rencana ini ya. Jadi semester 2 ya Bu ya yang mulai direncanakan. Ini ya. Uh, Ya, harapan saya semoga yang sudah direncanakan Ibu ini nanti akan berjalan dengan baik dan hasilnya yang diharapkan oleh Ibu ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ibu Ita. Nah, baik Bu, kira-kira adakah lagi ini sudah ada solusi berarti ya Bu ya? Solusinya Ibu akan ya, melakukan 2 strategi tadi ya. ya, Dan akan betul. dilaksanakan di semester 2. Nah, kira-kira nih di akhir obrolan kita ini ya Bu ya, ada nggak yang rencana yang akan dilakukan lagi nantinya? Kalau gambaran sih udah ya Bu tadi ya, saya udah ada di kepala nih, udah cepet-cepet aja mau melakukannya gitu ya. Aduh Bu Maya, eh, terima kasih banget lah ya ngobrol sama Bu Maya hari ini tuh, saya jadi ya
tercerahkan, ya kan? Maksudnya dapat dapat tadi tuh, dapat kepikiran strategi ini yang harus saya lakukan. Memang saya jadi kepikiran tadi itu bikin diagnostik. Aduh, sekali lagi terima kasih ya Bu Maya, sudah meluangkan waktunya. Jangan kapok ya. Nanti kalau misalkan setelah saya melakukan ini, nanti rencana strategi saya, nanti kalau kita ajakin curhat lagi, ngobrol lagi, Bu Maya, bisa ya? Oh, tentu saja Bu, tentu bisa dengan senang hati. Wah, saya juga eh, deg-degan ini Bu, nunggu hasilnya nanti kalau sudah Ibu laksanakan rencana ini. Iya, Saya iya, sekali hasil dari rencana Ibu nanti sesuai dengan harapan Ibu. iya, Eh, benar. Iya, iya, iya. Iya, Bu Maya, saya mohon maaf ya sudah mengganggu. Terima kasih banget hari ini sudah ngobrol, sudah apa ya, menghilangkan mendung dalam kepala saya. Ya, makasih ya Bu Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.